Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Agwi yang merupakan peserta Latsar gelombang 2 angkatan 24 nomor absen 30, dan saya merupakan peserta Latsar yang bekerja di UPT Rutan kelas 2B Siasri Indrapura, Kanwil Riau. Karena belum optimalnya pengolahan limbah dapur di Rutan kelas 2B Siasri Indrapura, maka disitulah munculnya ide yang kemudian saya angkat menjadi judul optimalisasi pengolahan limbah dapur di Rutan kelas 2B Siasri Indrapura. Kurangnya pengelolaan limbah dapur merupakan salah satu permasalahan yang kurang diperhatikan di lingkungan lapas maupun rutan. Limbah dapur seperti sisa sayuran, kulit buah-buahan, cangkang telur, dan lain sebagainya, jika dibiarkan menumpuk terlalu lama, bisa menjadi tempat berkembang biaknya berbagai macam sumber penyakit yang berdampak kepada warga binaan pemasyarakatan maupun petugas yang berjaga di sekitar rutan. Limbah dapur juga bisa menimbulkan bau yang tidak enak yang bisa mengganggu aktivitas dan kegiatan di sekitar rutan. Padahal sebenarnya limbah dapur bisa dimanfaatkan menjadi sesuatu yang bernilai dan yang bermanfaat. Maka dari itu diperlukan inovasi dan kreativitas dari seorang ASN dalam menghadapi permasalahan limbah dapur. Seperti bisa dilakukan dengan cara pembuatan pupuk kompos. Nah, di sini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara pembuatan pupuk kompos dari limbah dapur yang berguna bagi tanaman. Bagaimana cara pembuatannya? Langsung saja kita praktekkan. Baik, langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu menyiapkan alat dan bahan. Adapun alat yang akan saya gunakan pada kesempatan kali ini, yang pertama ada kantong plastik yang berguna sebagai wadah atau tempat limbah dapur selama pengomposan. Kemudian yang kedua ada tali rafia yang digunakan untuk mengikat kantong plastik nantinya. Kemudian ada sarung tangan, dan alat yang terakhir adalah ember yang telah diisi air sebanyak 500 ml. Sedangkan bahan yang akan saya gunakan pada kesempatan kali ini, yang pertama ada limbah dapur seperti sisa sayuran, kulit buah-buahan, dan cangkang telur. Kemudian ada E4 atau efektif mikroorganisme, yang mana E4 ini berfungsi sebagai pengurai bahan organik nantinya supaya masa pengomposan relatif cepat. Kemudian bahan selanjutnya ada gula pasir, di mana gula pasir ini berguna sebagai makanan dari mikroorganisme yang terkandung pada E4 ini, agar proses penguraian oleh mikroorganisme berjalan maksimal. Kemudian bahan selanjutnya yaitu ada tanah. Usahakan tanah yang digunakan yaitu tanah hitam. Bisa kita gunakan tanah perkebunan atau tanah media tanam bekas pakai. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara pembuatan pupuk kompos dari limbah dapur, bagaimana langkah-langkah yang harus dilakukan. Yang pertama, kita gunakan sarung tangan terlebih dahulu. Tujuan dari penggunaan sarung tangan ini ialah agar tangan kita tetap bersih saat pengambilan limbah dapur nantinya. Kemudian selanjutnya kita masukkan larutan E4 sebanyak 20 ml ke dalam ember yang telah diisi air sebanyak 500 ml. E4 ini mengandung mikroorganisme yang bermanfaat untuk selama pengomposan atau penguraian bahan organik limbah dapur. Kira-kira 20 ml setara dengan 2 tutup botol. E4 ini bisa kita dapatkan pada toko pertanian. Kemudian selanjutnya kita masukkan 1 sendok gula pasir ke dalam ember yang telah diisi air tadi, yang mana
fungsi dari gula pasir ini ialah sebagai makanan dari mikroorganisme yang terkandung pada EM4. Kita masukkan 1 sendok makan. Setelah itu, semua bahan yang telah dimasukkan diaduk secara merata. Kita aduk hingga mikroorganisme yang terkandung di dalamnya bekerja dengan baik. Kemudian kita diamkan beberapa saat hingga mikroorganisme itu dapat bekerja dengan baik. Sambil menunggu, kita masukkan bahan-bahan dalam pembuatan pupuk kompos. Pertama, kita buka kantong plastik yang merupakan wadah dari limbah dapur. Plastik yang digunakan boleh berwarna yang lain, namun pada kesempatan kali ini saya menggunakan plastik berwarna hitam. Kemudian kita masukkan limbah dapur seperti sisa sayuran, kulit buah-buahan, dan cangkang telur yang telah kita siapkan tadi ke dalam kantong plastik atau wadah tempat pengomposan. Kita masukkan secara merata. Kira-kira limbah dapur yang dimasukkan ke dalam kantong plastik dengan ketebalan 5 hingga 8 cm. Setelah limbah dapur dimasukkan ke dalam kantong plastik, baru kita masukkan tanah hitam ke dalam wadah pengomposan. Tujuan dari dimasukkan dari tanah hitam ini ialah agar menjaga kelembapan selama pengomposan. Nah, kita masukkan secara merata hingga semua limbah dapur tadi tertutup. Baru kemudian kita masukkan kembali limbah dapur ke dalam kantong plastik. Kita masukkan secara merata lagi. Dari jurnal yang saya baca, limbah dapur seperti sisa sayuran, kulit buah-buahan, cangkang telur mengandung unsur hara lengkap seperti nitrogen, fosfor, dan kalium. Namun unsur hara yang paling tinggi pada limbah dapur ini ialah nitrogen dan fosfor, yang mana nitrogen dan fosfor ini berguna pada masa vegetatif tanaman atau pada masa awal pertumbuhan tanaman. Dan pupuk kompos ini cocok dijadikan pupuk pada tanaman sayuran daun-daunan seperti sawi, kangkung, dan bayam. Kemudian kita tutupi dengan tanah lagi. Dan langkah-langkah seperti ini kita lakukan berulang kali hingga kantong plastik atau wadah pengomposan penuh atau limbah dapur yang kita siapkan tadi sampai habis. Nah, setelah limbah dapur dan beserta tanah tadi dimasukkan ke dalam kantong plastik atau wadah pengomposan, selanjutnya kita lakukan penyiraman menggunakan larutan yang telah kita buat tadi, larutan campuran EM4 dengan campuran gula. Kita siram secara merata ke seluruh limbah dapur tadi. Agar mikroorganisme yang terkandung pada EM4 ini bekerja secara maksimal selama penguraian bahan organik. Nah, setelah semua bahan masuk, limbah dapur, tanah beserta larutan EM4 atau larutan penguraian bahan limbah dapur tadi, selanjutnya kita ikat kantong plastik atau wadah yang kita gunakan menggunakan tali rafia. Tujuan dari pengikatan ini ialah agar
mikroorganisme yang tidak dibutuhkan tidak masuk ke dalam kantong plastik, dan agar lalat juga tidak masuk ke dalam limbah dapur ini. Kemudian kita ikat dengan rapat. Setelah itu pupuk kompos ini bisa kita simpan di tempat yang teduh, tidak terkena matahari dan hujan secara langsung. Dan proses pengomposan ini berlangsung selama 2 hingga 4 minggu. Bukti bahwa pupuk kompos ini telah berhasil dilakukan ialah nantinya pupuk kompos ini akan berubah menjadi warna hitam-hitaman dan tidak ada bau. Itulah tadi bagaimana cara pembuatan pupuk kompos dengan menggunakan limbah dapur. Semoga video kali ini bermanfaat untuk kita semua. Tetap jaga kebersihan lingkungan. Sekian, terima kasih.